Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai, hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim, di masa seperti ini banyak yang merasa senasib sepenanggungan, saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu, sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki, tidak harus berupa materi, bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan suatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan Dapur Ibu. Halo, apa kabar Ibu Indonesia? Selamat berjumpa kembali di obrolan Dapur Ibu. Kali ini Lebaran sudah melewat ya, dan hari ini mungkin teman-teman sedang merayakan Lebaran Syawal, ketupat ini yang ada ketupat lagi mungkin ya hari ini ya. Dan kami hadir dengan berdasarkan hasil survei dari teman-teman semuanya, maka kami sekarang akan hadir di hari Rabu dan Sabtu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif di survei obrolan Dapur Ibu, karena kemarin adalah proyek Ramadan kami selama 30 hari berturut-turut menghadiahkan untuk teman-teman 30 tayangan obrolan Dapur Ibu yang siap Anda buka sewaktu-waktu, didengarkan sambil menemani Anda masak, menemani rebahan di kasur gitu ya. Ada 30 video yang sudah ada dan bisa Anda akses di YouTube channel Padepokan Margosari. Kemudian bagi teman-teman yang repot untuk menonton, jangan khawatir ya, karena ada versi podcastnya bisa Anda akses, ada 30 tayangan podcast Dapur Ibu ya, podcast Dapur Ibu yang bisa Anda akses nanti di www.anchor.fm Septi Wulandani, bisa juga di Spotify ya. Nah, kami akan men-sharekan terlebih dahulu hasil survei yang sudah ada saat ini. Saat kami menayangkan survei, luar biasa, dalam satu hari ada 487 responden ya, dan ini adalah teman-teman yang setia di obrolan Dapur Ibu yang segera gercep banget untuk mengisi surveinya, dan paling jauh yang pertama kali mengisi adalah Singapura. Terima kasih untuk Mbak Endang Prasdianti yang langsung gercep, langsung dan gitu aja selesai, dan diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Makanya ada beberapa hasil survei yang ada, dan saya harus menayangkan terlebih dahulu di obrolan Dapur Ibu versi kali ini agar teman-teman paham bagaimana pentingnya sebuah survei ini bagi kelanjutan sebuah tayangan gitu ya. Nah, saya akan cek terlebih dahulu. Yang pertama adalah ya, ini dia. Ini adalah manfaat dari obrolan Dapur Ibu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang menyatakan 95%. Wow ya, 95% obrolan Dapur Ibu ini sangat bermanfaat. Kemudian 5% biasa-biasa saja, dan yang bilang tidak bermanfaat tidak ada. Artinya ini akan menjadi rules kami di penyelenggara obrolan Dapur Ibu. Apabila sebuah tayangan, sebuah kegiatan itu ternyata mendatangkan manfaat, maka akan kami lanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak, maka tidak kami lanjutkan. Nah, itu adalah rules-nya gitu ya. Jadi ada koridornya jelas gitu. Kemudian itu adalah tayangan ya, manfaat. Terima kasih untuk teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah setelah manfaat, saya akan masukkan dengan konsep ini dia, domisili peserta. Domisili pemirsa ya. Domisili pemirsa obrolan Dapur Ibu ini rata-rata 54%, ini ya, 54% adalah di Pulau Jawa, dan saya senang ketika agak berimbang ini ya, 43% adalah di luar Pulau Jawa. Bagi teman-teman yang di luar Pulau Jawa, dengan menyesuaikan jadwal waktu dan kondisi internet mungkin di sana masih tetap bisa dengan setia, tetap masih bisa setia di obrolan Dapur Ibu, itu kalian mengucapkan terima kasih sekali ya. Kemudian sisanya dari luar negeri, teman-teman yang ada di luar negeri, terima kasih ya sudah setia dengan perbedaan waktu yang luar biasa ya. Kemudian itu tadi adalah domisili ya.
domisilinya. Kemudian saya berikutnya masuk ke hari ini ya, harinya. Nah, hari yang diminati nonton obrolan dapur ibu. Nah, ternyata berimbang sih sebenarnya ya antara Senin dan Kamis dengan Rabu dan Sabtu ya. Di Senin Kamis itu 39%, kemudian Rabu dan Sabtu itu 42%. Maka kami memutuskan untuk memilih yang terbanyak terlebih dahulu hari Rabu dan Sabtu karena apa? Hari Rabu itu biasanya adalah puncak Anda menikmati weekdays-nya ya. Itu adalah puncak Anda menikmati weekdays itu adalah di hari Rabu. Kalau hari Senin itu masih yang Senin lagi gitu kan, Senin lagi ada yang seperti itu. Tapi Rabu itu sudah oke lah gitu ya, sudah oke. Kemudian hari Sabtu itu awalan weekend. Jadi buat teman-teman yang work from home di weekdays-nya mungkin nggak bisa nonton tayangan Dapur Ibu kayak Mbak Siti Munawaroh, alhamdulillah ya hari ini bisa ikut live karena nggak work from home, maka kami sepakat untuk mengambil hari Rabu dan Sabtu sehingga bisa memenuhi kebutuhan teman-teman semuanya ya. Kemudian berikutnya itu tadi adalah hari ya. Terus kita lanjut ke segmen. Ini dia. Segmen acara obrolan dapur ibu yang diminati ya, yang diminati. Ini rata-rata hampir sama ya, rata-rata hampir sama, tapi ada yang tertinggi yaitu adalah ngeteh bareng Pak Dodi. Wah, ngeteh bareng Pak Dodi ini kami lanjutkan ya, kami lanjutkan. Kemudian belajar dari yang muda ini 26%, nanti ada segmen tersendiri, mungkin segmennya adalah khusus anak-anak muda. Kemudian belajar dari maestro itu ada 31%. Nanti juga kami buatkan segmen tersendiri. Jadi kalau obrolan dapur ibu adalah ngeteh bareng Pak Dodi. Jadi akan banyak banget acaranya nanti ya. Doakan kami bisa menghadirkan yang terbaik untuk teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya adalah tadi segmen acara sudah ya. Hari sudah, segmen acara sudah. Jam ya, jam. Sebentar, saya cek dulu jamnya. Jam tayang ini ya, jam tayang. Oke. Jam tayangnya, ya jam tayangnya ternyata yang premier, itu premier time-nya gitu ya, itu adalah jam 10 sampai jam 11. Teman-teman mungkin agak longgar ya di jam-jam ini ya, maka kami tetap akan menggunakan jam tayang jam 10 sampai dengan jam 11. Terakhir adalah topik. Oke, ini adalah topik obrolan dapur ibunya. Sebentar saya cek. Ini jam tayang, kemudian sebentar. Topiknya tadi mana? Ini dia. Ini adalah topik, ya. Kami cek topik obrolan dapur ibu yang paling diminati adalah ternyata seputar pendidikan anak dan keluarga. Jadi kita akan sepakat ngobrolin tentang pendidikan anak dan keluarga di obrolan dapur ibu ini. Dan seputar perempuan, ibu dan istri ada 33%. Nanti kami buatkan segmen tersendiri khusus untuk perempuan, ibu dan istri. Dan obrolan umum tidak ada, ternyata sangat sedikit yang pengen obrolan umum. Saya senang sekali Anda semakin fokus pada obrolan kita dan kami akan sepakat dengan yang sudah suara hati dari teman-teman. Ya, itulah tadi hasil survei ya, hasil survei dari obrolan dapur ibu ya, dan saya akan menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir. Yang pertama adalah Mbak Ana ya, yang awal-awal nih udah datang duduk awal sebelum dapur ibu mulai tayang, dia sudah datang. Kemudian Mbak Fitri Malana, apa kabar? Kemudian Mbak Sari Kusumastuti di Malang, apa kabar Mbak? Ya, Mbak Dian Marenti Mayasari, hadir kembali ya di jam-jam 10 ini. Kemudian Pak Suryadin Laudang, ya apa kabar? Mbak Ratna Dewi Sofiani, Mbak Lamia Inayati yang sudah hadir kemarin di open house on the air-nya obrolan dapur ibu, terima kasih. Kemudian Mbak Weni Afiati Chan, Mbak Tri Hastuti, Mbak Iis Kurniawati, dan pemirsa setia kita dari Lombok, Mbak Sri Mutiara Suhardi, apa kabar? Dan saya panggil juga ini dari Karawang, Mbak Niliani. Terima kasih untuk teman-teman. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang sedang hits. Semua sedang gelisah gitu ya. Tahun ajaran baru akan dibuka.
Kemudian bagaimana konsepnya nanti? Mal-mal akan dibuka, bagaimana konsepnya nanti? Kemudian nanti perkantoran mungkin juga akan mulai dibuka. Kita harus paham dengan kenormalan kita yang baru, apa yang selama ini orang sering nyebut sebagai new normal. Nah, bagaimana sebenarnya prosesnya? Tidak seru kalau kita tidak panggil segmen acara yang paling hits di obrolan dapur ibu, yaitu ngeteh bareng Pak Dodi. Inilah dia Pak Dodi Marianto. Iya. Agak terlambat ya. Ini tadi jalannya jauh soalnya. Ya. Dari kolam ikan menuju ke dapur. Jauh sekali itu. Selamat Pak Dodi, ngeteh bareng Pak Dodi menempati rating yang paling tinggi. Kalau enggak ya saya mutung. Banget gitu ya. Itu hanya menyenangkan hati saya itu. Terima kasih. Iya, dan bagaimanapun kita milih hari Rabu dan Sabtu karena supaya benar-benar bisa ngeteh gitu. Iya, benar-benar bisa ngeteh banget. Iya, nanti kalau Senin Kamis kan ya. Iya. Pak, ini ada yang jauh-jauh datang ini. Wah, ada Mbak Ita Taufan. Apa kabar Mbak Ita Taufan? Ini kakaknya Pak Dodi. Iya. Pasangan keren. Ini Pak De Lukman sama Mbak Nur hadir juga. Wah, iya. Mbak Evina Wibowo, terima kasih sudah datang. Mbak Abira Rahmi dari Padang. Halo, apa kabar? Dan Manuk Wari hadir. Wah, ya. Pak Esrif ya, terima kasih sudah hadir. Ya, Manuk Wari udah siang banget. Sudah siang ya ini ya. Oke. Pak Dodi, tadi Pak, ada kegelisahan yang muncul di ibu-ibu ya, terutama gitu ya, di ibu-ibu ya. Ini mau sekolah, mau lanjut sekolah, atau school from home-nya dilanjutkan, apa memang harus masuk ke tahun ajaran baru? Dan pemerintah pun juga masih bingung dengan new normal gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih Pak Dodi new normal itu gitu kan? Ya, asal nggak bingung dengan istilahnya saja. Nanti pada bingung hanya mencari definisi new normal gitu. Nggak penting dengan aneka definisi itu buat kita. Tentu buat para pengambil kebijakan penting. Jadi kalau kami dulu di sekolah itu memang diajari tentang dinamika sistem. Dinamika sistem itu ada fase normal, ketika kemudian ada sebuah impuls terjadi pada sistem itu, nanti akan menimbulkan gejolak, turbulensi awal, dan kemudian akan muncul normal yang baru, level energi yang baru, begitu. Itu kalau di dunia sekolah dulu. Nanti kalau saya harus mendefinisikan, coba bingung lagi karena ya normal itu kan berkaitan dengan stabilitas. Nah, stabilitas itu berkaitan dengan indikator-indikator yang disepakati. Artinya setiap orang bisa menentukan indikatornya sendiri. Sekelompok orang menyepakati indikator sendiri-sendiri. Demikian juga bila pemerintah menyatakan seperti itu. Nanti pemerintah pusat, ada pemerintah daerah dan lain sebagainya yang boleh menentukan indikator-indikator lokal untuk hal itu. Nah, tambah bingung kan? Iya, makanya kalau nanti kita sendiri bingung, belum lagi durasi kenormalan itu. Ada kalanya kita menentukan terlebih dahulu supaya nggak bingung. Turbulensinya ternyata panjang waktunya, kita menentukan kenormalan pendek. Pendek yang kita tahu bahwa akan pendek dan akan berubah lagi. Tapi harus ditentukan dulu supaya kita bisa mengambil sikap atas itu, mentreatment kalau dulu begitu itu. Tambah bingung lagi. Nah, ya, makanya buat kita sebenarnya yang disebut new normal itu saya menyukai definisi yang bersifat action. Yaitu bahwa kita mulai berhenti bingung dan berhenti khawatir. Penting itu, teman-teman catat ini ya, berhenti bingung gitu dan berhenti khawatir. Lalu setelah itu menentukan langkah dan sikap. Gitu. Itu new normal buat kita. Nah, daripada hanya sekedar mengira-ira tentang new normal, buat kita lebih enak menentukan new norm buat kita. Norm. Yaitu norma baru kita. Kita saja, nggak usah mikir orang lain. Ya, norma kita. Norma itu apa? Norma itu kan panduan perilaku ya. Jadi kita ini bagaimana norma berikutnya ini? Nah, sayang sekali jika bahwa setelah situasi yang begini heboh, kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi lebih akan memberikan value buat kita apabila setelah situasi krisis ini kita menentukan norma baru.
tata perilaku yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya nih yang sudah mulai dilatihkan ya, mulai terlatih dengan kebersihan, lebih sering untuk cuci tangan. Habis melakukan sesuatu, segera cuci tangan. Sebelum melakukan sesuatu lagi, cuci tangan lagi. Kemudian di pasar tidak lama-lama. Itu kan norma baru. Karena kalau dulu bisa berlama-lama, kali ini sudah mulai khawatir. Jangan sampai keburu ditemboki virus gitu. Pulang dari pasar, segera ganti semua baju, mandi. Itu kan norma baru. Nah, tambah yang lain. Tambahnya dengan apa yang membuat kehidupan kita ini meningkat. Misalnya, kerja, berkaitan dengan kerja. Yaitu yang semula bekerja 5 jam, tambah jadi 7 jam. Yang semula 7 jam, tambah jadi 9 jam. Dinaikkan tuh. Lalu kualitas kerja, yang semula kecepatan kerjanya dalam satu, katakanlah penjahit gitu ya, dalam satu hari bisa menyelesaikan 100, naikkan jadi 150. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada efisiensi, efektivitas yang dinaikkan. Itu norma baru buat kita. Yang semula bangunnya itu rebutan sama matahari dulu-duluan, kali ini ya mendahului matahari. Itu norma baru. Jadi yang semula makan tuh selalu jajan, kali ini kita mulai dengan masak di dapur dengan tata cara yang lebih baik. Tidak overcook, memilih bahan dengan benar dan baik, itu norma baru. Buat saya. Memang saya hanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Bu Septi, ya gitu saja. Jadi itu norma yang baru kita bawa terus tuh. Jadi jangan dipikirin aneka new normalnya, yang kita sendiri mungkin malah bingung. Tapi mari kita bangun new normal buat kita, buat kita aja. Urusannya adalah kita, gitu. Ya. Karena bagaimanapun adalah bahwa setelah pandemi, sepanjang sejarah, itu akan selalu kehidupan menjadi lebih baik. Secara universal, baik dunia maupun bangsa. Tetapi belum tentu bagi kita. Jadi lebih penting buat kita ini, kita senang lah Indonesia menjadi lebih baik. Tapi apakah kita menjadi lebih baik juga? Jika tidak, maka kita hanya akan nonton orang lain yang menjadi lebih baik. Kita sendiri tetap manyun. Itu kan sedih banget. Iya, kita bisanya hanya tepuk tangan gitu kan, jadi penonton. Dulu kita punya teman-teman sama-sama bisa rasan-rasan bareng nih, pengen pergi keliling dunia dan sebagainya dan sebagainya. Lalu teman-teman yang kita ajak ngobrol, kita ajak rasa-rasan tuh betul-betul sudah bisa keliling dunia. Karena membuat new norm. Iya, bekerja lebih keras, lebih rajin, lebih giat berinvestasi dan seterusnya. Sementara kita tetap saja seperti yang dulu. Maka teman kita itu sudah benar-benar bisa keliling dunia, dan kita tuh hanya mau gitu ya, dan mencari teman baru untuk rasa-rasa lagi yang sama-sama nggak bisa keliling dunia. Tahapnya masih awalan lagi. Iya, kan sedih banget gitu. Jadi marilah fokus perhatian kita letakkan pada diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Jangan terlalu sibuk mengkomentari aneka hal yang lain. Jangan terlalu sibuk juga mencari aneka informasi yang ternyata tidak kita perlukan. Definisi new normal dan sebagainya itu enggak lah. Buat saya itu saja. Berhenti untuk khawatir dan bingung. Berhenti untuk khawatir, berhenti untuk bingung. Lalu mulai menetapkan sikap dan menentukan langkah saat ini. Begitu saja. Sederhana. Betul. Buat kita. Jadi jangan paranoid ya, jangan paranoid, kekhawatirannya terlalu tinggi. Nah, berikan aja hal-hal baru, karena sebenarnya kalau urusan normal tuh masing-masing keluarga berbeda ya Pak ya. Oh iya. Iya, kan kayak contoh kita sekarang work from home, itu new normal buat teman-teman yang work from office selama ini. Buat kita ini normal banget. buat kami berdua, nggak ada bedanya ini sebenarnya gitu kan. Ini normal. Betul, gitu. Tetapi tidak perlu kemudian meyakinkan ibu mengenai hal ini. Ibu saya itu kan ketika situasi menjelang Lebaran begini kan sedih ya, karena tidak putra-putrinya tidak bisa hadir. Lalu saya ajak ke rumah untuk
untuk ngobrol di rumah, lalu bisa melakukan video conference dengan putra dan cucunya yang banyak, senang rame-rame, meskipun secara virtual, tapi tetap bisa kumpul. Iya, Bu Septi ini memberikan sebuah persuasi, meyakinkan ibu saya bahwa tuh kan, Bu, sekarang semuanya kan juga bekerja dari rumah, jadi tidak apa-apa. Itu ngayam-ngayami karena selama ini ibu saya itu selalu khawatir dengan Pak Dodi. Itu kalau kerja di rumah tuh ngapain aja sebenarnya gitu. Nyambut gawe kok sarungan. Benar-benar khawatir, sehingga saya kemarin waktu ibu berada di rumah ini tuh kesempatan saya untuk menjelaskan bahwa semua orang sekarang bekerja di rumah, dan ketika anak-anak saya dulu homeschooling, saya juga menjelaskan ke ibu lagi, ibu sekarang semua anak se-Indonesia bahkan sedunia ini homeschooling. Ini tuh ayam-ayam saya, kenormalan baru seorang menantu gitu ya. Aduh, itu ibu saya juga cuma takut itu ya. Gitu. Artinya bahwa buat kita bahwa setiap etapa itu jika bisa kan berubah kan yang lebih baik. Begitu kan ya? Hari ini lebih baik dari kemarin. Esok lebih baik dari hari ini. Kan begitu yang kita harapkan. Nah, ketika terjadi gejolak yang sangat besar, maka perubahannya juga harus besar. Pada kita ini, sayang kalau hanya bikin perubahan-perubahan kecil. Jadi marilah membuat sesuatu yang besar buat diri kita dan keluarga. Hidup hanya sekali loh ya. Mari kita gunakan dengan sangat baik setiap anugerah yang Maha Kuasa ini. Siapa bilang ini tuh sesuatu yang di luar kehendak yang Maha Kuasa? Tidak ada di dunia ini yang di luar kehendak yang Maha Kuasa. Maka bila kita dihadapkan dengan situasi ini, kita bersangka baik bahwa Allah sedang mengizinkan kita untuk melakukan sebuah perubahan yang besar untuk diri kita dan lingkungan kita. Itu. Tapi tahap pertamanya adalah selalu untuk diri kita, keluarga kita, baru lingkungan kita. Jadi inside out. Jangan mau dibombardir dari luar, dipenuhi dengan khawatir, dipenuhi dengan kebingungan karena kebanyakan baca status. Gitu. Kalau enggak berita-berita di WA itu. Pusing. Aduh. Bukan hanya status, kalau sekarang status mungkin bisa. Waktunya lebih banyak membaca buku. Betul. Karena jika Anda membaca buku, Anda akan mendapatkan kedalaman pengetahuan dan ketenangan. Jika Anda terlalu banyak membaca berita pada hari-hari ini, Anda akan dipenuhi dengan kekhawatiran dengan sedikit informasi. Itu. Jadi ini waktu yang sangat baik. Buka kembali perpustakaannya, baca buku. Ini mumpung kesempatan, banyak sekali perpustakaan yang memberi kesempatan untuk kita boleh meminjam, mengakses perpustakaannya dengan gratis. Dan bahkan beberapa di antara mengizinkan kita untuk download buku-bukunya dengan buku-buku gratis. Biasanya buku-buku yang dijual mahal gitu, sekarang ini gratis banyak sekali. Maka dijadwalkan, perlu dijadwalkan, dan ini adalah momen penting buat teman-teman untuk membuat kenormalan baru ala kita, ala keluarga kita. Gitu. Dan teman-teman sekalian, biasanya kami setelah tayangan ini nanti juga akan mendengarkan lagi dan menonton diri kami sendiri. Maka sebenarnya yang baru saya kami sebutkan ini adalah sebuah peringatan untuk diri kami sendiri, untuk lebih banyak baca buku dan mempersedikit baca. Yang jelas berita WA gitu ya, itu tuh dipersempit gitu. New norm buat saya adalah ketika membuka medsos, baik itu Facebook maupun Instagram, saya tidak melakukan scroll. Oh, nggak klik home itu ya Pak ya? Biasanya kan home kan karena kamu mau bikin status kan di home kan? Tapi saya akan memulai dengan menulis dan bukan scrolling. Nah itu teman-teman ya, nggak usah scrolling, karena ternyata kalau kita sibuk gitu, kita sibuk menyibukkan diri kita. Misalkan kalau saya contohnya ini di obrolan dapur ibu ini, hari-harinya itu memang kalau kemarin selama Ramadan gitu ya Pak ya, nggak sempat itu nulis status yang tidak berkaitan
dengan obrolan dapur ibu karena cuma sekali nulis, padahal masih banyak nih, ada masakan, ada perjalanan Ramadan itu yang masih saya masih saya simpan, tapi saya nggak sempet karena memang obrolan dapur ibu tuh kayak cucian gitu, kayak cucian datang gitu, setrikaan datang, habis ngedit diposting, kemudian ngulang lagi, ngerjain yang baru lagi untuk esok hari. Nah itu ternyata memang nggak sempet. Sempat sekali kelewat, jadi 2 episode agak tertunda oleh Bunda, dan itu bikin paneng karena akhirnya numpuk. Ketika numpuk itu tidak menyenangkan, kehilangan momentum feel ya. Jadi apa yang kami obrolkan saat ini itu harus seketika selesai hari itu supaya nggak kehilangan rasa di dalam itu. Dan esok hari akan berpikir apa hal baru lagi, sehingga nggak sempat khawatir tentang COVID. Ya, nggak sempat baca berita-berita yang meresahkan gitu, nggak sempat. Itu ada kenormalan baru saya selama pandemi kemarin. Dan satu kenormalan baru adalah nggak pernah jajan ya sekarang. Iya, saya nggak pernah jajan sekarang. Bener-bener menjaga bener, dan akhirnya dapurnya kemebul asapnya. Saya bahagia karena kemarin siang selepas waktu Jumat itu belanja saya ke pasar. Cuaca, karena kebetulan hari Kamisnya hujan lebat di Salatiga, sehingga itu hari yang saya sukai. Selepas hujan lebat, saya mencari hari esoknya panas terik, saya ke pasar. Itu untuk belanja. Itu juga kenormalan baru. Mencari waktu biasanya kalau berbeda waktu, biasanya kalau belanja itu pagi hari kan. Kali ini saya ke siang hari, sehingga sepi. Pasar itu sepi, saya bisa cepat bergerak dan tidak banyak neko-neko, dan putarannya ya itu pendek, sampai di mobil sudah hujan lagi, sehingga saya segera bisa balik dengan cepat, dan kurang lebih semuanya itu berjalan hanya sekitar kurang dari 30 menit. Selesai. Terus lepas dari pasar selalu harus mandi, baju dicuci. Nah, itu adalah kenormalan baru yang ada saat ini bagi keluarga kami. Dan mungkin teman-teman yang sekarang memiliki ini, yang ada banyak hal yang sering ditanyakan ke saya adalah ketika memiliki pembantu, asisten rumah tangga yang pulang pergi gitu kan, pulang pergi nggak usah khawatir, tinggal kasih aja kenormalan baru, kasih baju yang spesial gitu ya selama di rumah, kemudian suruh mandi, kemudian setelah selesai mandi lagi, dan terus seperti itu aja terus. Ya, itu kita makanya lebih enak kita nggak ngobrolin masalah new normal, kita ngobrolin masalah new norm. New norm untuk kita keluarga. Karena itu termasuk nanti ketika anak-anak masuk sekolah. Itu kita siapkan mereka dengan norma-norma. Anda aja yang menyiapkan sebagai sebuah keluarga. Jangan menunggu gitu ya, jangan menunggu pemerintah, jangan menunggu sekolahan gitu. Jangan menunggu sekolahan. Anda yang memiliki kedaulatan keluarga lah ya, untuk menentukan bahwa anak Anda ini mau masuk ke sekolah lagi dengan kondisi yang seperti ini atau memang di dalam rumah. Kemudian ketika masuk, Anda lah yang menyiapkan, harus pakai face shield mungkin, pakai ini, meskipun yang lain tidak, nggak apa-apa. Jangan merasa terintimidasi bahwa nanti nggak sama gitu kan. Andalah yang akan membuat kenormalan baru yang ada di keluarga kita. Itu akan lebih gampang ya. Kita akan bergerak di area circle of control kita. Iya, betul. Ya, kita tidak disibukkan dengan hanya di area circle of concern. Itu membuat energi kita habis dan tidak ada hasilnya. Gimana? Kita itu mau ngerasani presiden, mau ngerasani gubernur, mau ngerasani bupati, ketemu aja nggak pernah. Suaranya nggak didengar gitu kan. Gitu. Nanti habis energinya. Mari kita obrolkan di area di mana kita punya kontrol penuh, kewenangan penuh di dalamnya. Ya, terima kasih Pak Dodi untuk segmen 1. Untuk segmen 1 kali ini kita akan ada iklan sebentar. Ini adalah kenormalan baru ya, kenormalan baru yang ada di sekolah. Terus ini adalah saya akan menyampaikan bahwa ada gagasan graduation online gitu, ada gagasan graduation online, dan bagaimana konsepnya nanti kita lihat di iklan kali ini. Dan buat teman-teman yang akan bertanya, diskusi langsung dengan kami, silahkan segera tulis komen di sini dan nanti akan kami tayangkan ya. Inilah dia
kenormalan baru untuk graduation sekolah ya. Ya, itulah tadi graduation online ya, graduation online-nya School of Life Lebah Putih yang akan dilaksanakan nanti tanggal 13 Juni ya, 13 Juni, dan teman-teman menginisiasi untuk graduation online se-Salatiga ya, sekota Salatiga. Ini nanti di tanggal 20 Juni. Jadi jangan lewatkan, kita punya YouTube channel-nya yaitu School of Life Lebah Putih. Teman-teman juga siaran seperti ini di model belajarnya, dan sekarang sedang mulai menyiapkan graduation online dengan segala macam kostum yang ada. Jadi, pada setiap kesulitan itu terletak pula kemudahan. Ya. Dulu kita pengen sekali bisa, bareng-bareng aja yuk bikin graduation sekota. Sekota Salatiga gitu ya dulu ya. Lalu sering terkendala dengan teknis lah, waktunya nggak bersesuaian, lalu ruangannya yang area yang bisa digunakan, hal teknis seperti itu. Nah, ternyata sekarang dengan hal ini teman-teman di Lebah Putih menawarkan kepada kawan-kawan se-Salatiga, yuk kita graduation bareng-bareng aja. Langsung disambut, gayung gitu, bersambut, teman-teman se-Salatiga, ayo kalau gitu rame-rame, karena tidak setiap pihak juga siap dengan pola graduation yang online seperti itu. Sehingga kami melihat bahwa ini hal menarik. Banyak hal yang dibukakan pada kita, pintu-pintu yang dibukakan, ketika satu pintu tertutup, ratusan pintu terbuka. Jadi kami percaya bahwa lebih sedikit kesempatan yang terbuka dibandingkan kesempatan yang pintu-pintu kesempatan yang tertutup akibat pandemi ini. Kita hanya perlu untuk menetapkan pada diri kita satu norma baru untuk lebih giat bekerja, lebih giat belajar, dan lebih menerima dengan lapang dada. Semuanya itu. Karena sesuatu hal baru, dan ini belum pernah ada best practice yang akan melihat leading di depannya gitu kan. Berarti kita lah yang berkesempatan untuk menjadi leading gitu sebenarnya, untuk menjadi leader gitu ya. Untuk menjadi leader, menyiapkan segala sesuatunya dengan yang baru. Ini saatnya, Anda lah yang berada di sini ya sekarang. Kayak kemarin kita diundang Facebook untuk graduation online gitu ya, di seluruh dunia gitu. Seluruh dunia dengan keynote speakernya Oprah Winfrey. Nggak kebayangkan gitu, nggak kebayangkan kalau ada graduation sebuah sekolahan di kota kecil, bagian kota kecil di Jawa Tengah yang memang dapat keynote speakernya Oprah Winfrey gitu. Itu sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin sekarang ini ya. Nanti kita lihat ya. Oke, sudah ada pertanyaan nih Pak Dodi. Saya mulai bukakan satu persatu. Yang pertama adalah dari Mbak Fikroh Faila di Semarang. Apa kabar Mbak Fikroh? Setia di dapur Ibu ya, di obrolan dapur Ibu. Assalamualaikum Bu Septi dan Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh minta tips untuk fresh graduate di new normal? Ini Pak Dodi. Fresh graduate yang lulus angkatan 2020 nih ya. Angkatan 2020 ini luar biasa nih. Angkatan sangat menarik. Angkatan menarik ini, benar. Wisudanya online dan ijazahnya kebanyakan dengan elektronik digital, kemudian lulus di saat kondisi semua perusahaan mungkin sedang menentukan hal baru, kebijakan baru untuk tidak menerima gitu ya, untuk menerima karyawannya. Ini gimana Pak Dodi? Situasi di mana
lebih banyak yang justru mendapatkan PHK daripada yang mendapatkan kesempatan bekerja baru. Nah, teman-teman yang lulus yang etapa yang sekarang ini kesempatan yang sangat menarik untuk berani menata diri, membuat sebuah bisnis baru. Ini kesempatan yang luar biasa. Pertama, mengapa ini kesempatan yang luar biasa? Karena pada etapa ini kegiatan bisnis online itu mendapatkan panggung yang sangat besar. Karena beberapa kegiatan, banyak kegiatan offline-nya sulit. Nah, kegiatan bisnis online ini relatif lebih bisa dikerjakan dengan cepat, infrastrukturnya sedikit, bahkan dengan sumber daya yang sedikit, bahkan sendiri pun bisa. Itu kesempatan yang besar. Jadi alih-alih sibuk dengan menunggu-nunggu di mana perusahaan yang bersedia untuk menerima dirinya sebagai pekerja, mari melakukan sebuah aktivitas membuka bisnis baru. Nah, jalani aja, jangan berhenti. Biasanya mereka-mereka yang sudah wisuda itu punya sebuah sebuah kebiasaan buruk sebelumnya, yaitu kalau sudah wisuda itu berhenti berkembang. Kegiatannya hanya sibuk mengirimkan lamaran pekerjaan, membacanya sedikit, belajarnya sedikit, beraktivitasnya sedikit, itu begitu wisuda. Maka nih kesempatan adalah yang pertama, jangan berhenti untuk beraktivitas. Belajarnya jangan berhenti karena ini kesempatan yang bagus banget, banyak sekali free course saat ini dari perusahaan-perusahaan, dari institusi-institusi ternama, dari lembaga-lembaga ternama sedunia, itu banyak membuka free course saat ini. Jadi daftarkan diri Anda pada course-course yang sangat bagus ini. Ini bersiap. Artinya kita sedang membangun portofolio, membangun investasi. Karena nanti dari aneka course itu barangkali akan ada yang bertepatan dengan sebuah lowongan baru, peluang baru yang nggak pernah kita pikirkan ya, yang tidak terpikirkan pasca pandemi. Iya, betul. Jadi pasca pandemi ini akan segera terbuka aneka macam peluang baru, baik itu untuk bisnis pribadi maupun untuk menjadi bagian dari sebuah perusahaan. Peluang barunya banyak banget. Nah, kita perlu bersiap menghadapi aneka peluang itu. Persiapkan, investasikan banyak hal pada diri kita. Belajar banyak, ikuti course yang banyak. Kalau ada magang-magang online, ikut magang online. Ada mentoring online, ikut mentoring online. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Prinsipnya, jangan sampai berhenti bergerak. Kalau begitu berhenti bergerak, Anda akan memiliki namanya kelembangan. Energi inersia itu yang nanti kayak dorong mobil mogok dulu, kan berat pada awalnya, nanti untuk bergerak lagi berat. Jadi terus bergerak, jangan berhenti hanya karena Anda belum diterima bekerja di tempat lain. Kalau belum diterima bekerja di tempat lain, barangkali Anda memang dipersiapkan untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Karena sunahnya rezeki itu didapatkan dengan cara bergerak gitu. Nah, itulah yang harus dijalankan ya. Siapa tahu ketika Anda menjalani course-course itu, Anda sedang bertemu dengan banyak pengusaha-pengusaha yang kemudian menjadi mitra bisnis atau merekrut Anda di sana. Terus bergerak. Itu ya Mbak Fikroh ya. Oke, selanjutnya dari Pak D Lukman. Sebentar, saya cek dulu. Bukan ibu saja. Dulu di awal perak banyak peserta yang nanyain Mas Dodi itu kerja apa dari rumah. Jangankan bapak-bapak ya. Wong saya aja tuh juga bertanya-tanya loh. Saya ini sebenarnya kerja apa gitu. Bingung ya Pak D ya. Gitu ya, seperti inilah Pak D. Ya, gitulah. Bahagia pokoknya Pak Dodi, intinya adalah bahagia. Ngeteh bareng. Oh iya Pak Dodi ini jago. Sekarang kenormalan baru Pak Dodi, new normnya Pak Dodi adalah jago untuk bikin teh, gitu. Jago untuk bikin teh, bikin kopi, meramu. Jadi kami siapkan di dapur ini adalah ada bartendernya, gitu ya. Bartendernya adalah Pak Dodi. Dan anak-anak tahu, sehingga kemudian
Ara mengirimkan pada kami yang di ujung sana itu, bingkisan lebarannya adalah aneka teh ya, ada Indonesia. Teh Indonesia, ada teh pandan gitu ya. Kemudian teh-teh yang bagus itu ternyata enak teh Indonesia itu gitu ya, luar biasa. Dan tanpa gula enak. Kalau saya biasanya kalau teh curah, beli teh curah yang di warung gitu harus pakai gula karena kayaknya harus nggak afdal kalau nggak pakai gula. Tapi ternyata sudah kadung di kepala itu ada panas itu ya. gitu. Jadi harus panas, legi dan kental. Itu jawabannya Pak De. Jadi Pak Dodi itu kerja di rumah sebagai matehan. Matehannya saya spesial gitu, mahal ini. Ya, terima kasih ya Pak De ya. Kemudian berikutnya adalah dari Mbak Zazu nih, Fitriati lama nggak baca buku, ayo Mbak baca ya. Ya. Ini dari Mbak Trihastuti Handayani, semua orang tua sepertinya hampir sama bu khawatirannya, anakku rapat kok sarungan. Tapi membahas sarungan lagi nih Pak Dodi ya. Iya. Jadi nggak klop gitu ya antara normnya orang tua ya, yang kita dengan new normnya kita gitu kan sekarang gitu. Nah, mensinkronkannya gimana nih Pak Dodi? Ketika ada ibu, maka jangan sarungan, itu aja. Pakai jas yang rapi, komplit, jangan cuma jasnya di atas, bawah sarungan gitu. Karena itu penting gitu ya, itu penting. Iya, apa pencitraan penting ya. Oh. Kecuali saya. Kalau saya sudah sejak lama menggantung daster saya gitu kan, menggantung daster saya itu karena saya membuat new norm sendiri. Waktu itu tahun 2000-an ya Pak Dodi. Tahun 2000-an tuh saya membuat new norm sendiri buat saya bahwa saya kok nggak bangga banget ya jadi ibu rumah tangga ya. Orang lain saya aja nggak bangga apalagi orang lain gitu, sehingga saya membuat new norm sendiri dalam kehidupan saya adalah menggantung daster dari jam kalau sudah jam 7 pagi tuh gantung dasternya, kemudian pakai baju keren, serasa mau keluar rumah gitu ya, pakai jilbab yang bisa ya seperti inilah jilbabnya nggak cuma bergok aja gitu kan. Itu new norm yang seharusnya ubet-ubet, nanti pakai ini gitu. Yang semua orang nganggapnya aneh pertama kali gitu kan. Dan lama-lama sekarang biasa. Guyonan saat ini yang banyak beredar tuh ya di aneka video-video pendek itu. Ibu-ibu yang dengan baju rapi, bawa tas rapi, ditanyain, Mama mau kemana? Ya kemana-mana, kok rapi banget? Terus tiba-tiba nyiram tanaman, terus setrika, kasih makan ikan, itu buat guyonan. Tapi guyonan itu adalah keseriusan besar waktu itu. Gitu. Kalau sekarang kan dianggap guyonan ya. Ya, jadi besarnya dulu ketika setrika itu kostumnya seperti itu. Iya. Betul. Jadi dengan kostum yang bagus, sehingga saya juga bilang, mau kemana Sep? Pertanyaannya selalu itu anak-anak. Kemudian Pak Dodi itu ngelihat saya dari bawah ke atas. Sep, kamu mau kemana? Gitu kan? Sep, kamu mau kemana? Mau setrika? Mau ini, mau itu. Nah, gitu kan? bedanya adalah bahwa yang guyonan para ibu di dunia medsos itu adalah keseriusan, Buset. Dan Anda sudah menduga hasilnya adalah ibu profesional. Jadinya adalah ibu profesional. Jadi mari kita bikin guyonan yang serius. Yang orang lain masih nganggapnya aneh gitu. Iya. Mr. Bean yang guyon begitu aja itu PhD Electrical Engineering. Oh keren kok gitu. Jadi guyon itu harus sangat serius. Jadi mari kita bikin guyonan yang sangat serius. Kenapa tidak? Oke, berikutnya ini dari Mbak Irma Inspiri di Sidoarjo. Apa kabar Mbak Irma Inspiri ya? Pertanyaan saya karena sudah semakin ingin sekolah jarak jauh gitu ya. Apakah Sekolah Lebah Putih buka program sekolah jarak jauh? Oh iya Mbak, nanti tunggu awal Juni kita akan buka pendaftarannya, kemudian nanti grand launchingnya di tanggal 13 Juni ya. Tunggu kabar kejutan dari Lebah Putih ya. Ya.
Kemudian, sebentar, ini sudah ya Mbak Irma, lanjut lagi, dari Lombok nih Pak Dodi, Mbak Sri Mutiara Suhardi, apa kabar Mbak? Sudah ajak teman-temannya banyak untuk ngumpul bareng, nonton bareng di sini. Oh ya teman-teman, bisa gunakan Facebook Watch ya, jadi ini ada fitur Facebook Watch untuk Watch Party, jadi nonton bareng, jadi tinggal diklik aja, nanti semua teman-teman yang ada di sana bisa nonton bareng semuanya dengan obrolan dapur ibu ini, jadi bisa makin banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya gitu. Ya, ini izin bertanya, Mbak Sri Mutiara Sri Mahmud ya. Saya sudah fokus di Circle of Control dengan memahamkan anak-anak tentang protokol COVID. Yang menjadi tantangannya adalah anggota keluarga di lingkar kedua, yaitu Pak Leknya anak-anak yang belum patuh pada protap kesehatan. Saya jadi merasa paranoid jadinya Pak. Nah, gitu ya. Gimana? Itu sesuatu yang menarik pada setiap, tidak hanya setiap saat ini, yaitu ketika ternyata kita tidak sama dengan lingkungan sekitar. Itu berat. Dulu ketika kami memulai beraktivitas di rumah, ketika semua orang keluar dari rumah, bekerja di kantor, sekolah, belajar di sekolah, kemudian artinya semuanya keluar dari rumah. Kami memilih untuk masuk ke dalam rumah, itu juga aneh. Mesti ditanyain, dianggap aneh-aneh dan banyaklah yang lainnya. Tidak mudah. Kita memang perlu punya sebuah keberanian dan keteguhan untuk menjalani sesuatu yang tidak sama dengan lingkungannya. Jadi jalankan saja apa yang menurut kita sekeluarga itu baik bagi kita, melindungi diri kita, dan juga baik buat lingkungan, melindungi lingkungan. Misalnya dengan face shield itu ya, itu kan melindungi kita dari kemungkinan droplets, percikan ludah dari luar, sekaligus melindungi lingkungan dari kemungkinan percikan ludah kita keluar. Jadi itu baik buat diri, baik buat lingkungan. Kerjakan saja. Nah, sekarang dibuat anak-anak itu bangga dengan hal itu. Bisa bangga itu kalau ada narasinya. Jadi misalnya begini nih, face shield itu yang dari Mika itu misalnya ya, dibentuk sehingga seperti seolah menjadi superhero. Sehingga mereka yang memakainya bangga karena sedang menjadi superhero. Gitu kan keren. Anak-anak itu akan, dulu kan anak-anak juga senang memakai pakaian Batman. Ketika teman-teman lainnya tidak pakai Batman, bangga itu. Pakai bajunya Superman, bangga. Sekarang juga dibangun tuh supaya anak-anak bangga dengan face shield itu mereka sedang jadi apa? Diberi nama itu hero-nya. Face shield-nya dibuat berbagai macam mode. Setiap mode itu diberikan nama karakternya. Sekarang sedang memakai bertugas di antariksa, pakai yang hijau, pakai yang ini, pakai merah. Sedang apa? Pakai yang ini. Semua membangun seolah sedang bermain peran, bermain karakter. Jadi kita aman, lingkungan aman, anak-anak bahagia, bangga, tidak merasa lucu dengan berbeda sendiri dari teman-temannya. Ini ada peluang buat teman-teman, siapa tahu Anda sekarang menjadi pengusaha face shield dengan berbagai macam karakter. Saya tunggu ya. Iya, betul. Ya, lanjut ini Pak Dodi dari Pak Joni Aprianto. Terima kasih Pak Joni yang sudah selalu setia di obrolan dapur ibu. Di new normal saya mau membuka bisnis rumah bakat. Nah, dimulai dengan kelas belajar sistem otomatisasi, yaitu membuat mobil atau robot remote. Ya, untuk usia pelajar, tujuannya berbagi ilmu yang saya miliki dan agar anak saya punya teman baru dan terdorong untuk belajar hal baru. Wah, keren ini Pak ya. Ya, selamat ya Pak ya, ini hal baru, baru yang boleh dikeluarkan. Niat sudah bagus. Iya, betul. Tinggal teguh. Iya. Ulet dan teguh. Ulet dan teguhnya. Ini dari Bude, sejak seminggu ini jadi banyak teman yang tanya tentang homeschooling. Ini new normal apa ini Pak Dodi gitu kan? Ya, saya senang teman-teman para homeschooler lama. Itu banyak berbagi hari-hari ini tentang homeschooling. Di timeline saya banyak banget yang pertanyaan tentang itu. Tidak pertanyaan, tapi isinya adalah teman-teman homeschooling berbagi kepada teman-teman yang sedang bertanya-tanya tentang homeschooling. Itu sangat bagus. Jadi memang homeschooling itu kaidahnya adalah berbagi.
apa yang sudah dimiliki, berbagi. Tantangannya adalah menuntut. Karena satu-satunya orang yang bisa dituntut pada homeschooling adalah diri Anda sendiri. Menuntut sama siapa? Nuntut sama pemerintah, nuntut sama tetangga, nuntut sama guru. Tidak ada. Yang bisa dituntut adalah dirinya sendiri. Maka berhentilah menuntut. Tidak juga bisa menuntut pada komunitas untuk melakukan ini, itu pada diri kita. Maka ketika mindset para ibu ini masih menuntut untuk mendapatkan pengakuan, menuntut jasa, menuntut mendapatkan segala fasilitas dan sebagainya, Anda tidak cocok homeschooling. Karena mindset homeschooling adalah mesti berbagi. Ini bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah. Percaya sama saya, pelaksananya sulit sekali. Karena homeschooling itu bukan urusan ijazah atau pengakuan sebenarnya. Intinya dari homeschooling itu adalah bagaimana kita mendidik anak kita. Gitu. Intinya dari bukan mendidik anak kita. Persoalannya adalah bagaimana kita mendidik diri kita. Karena hanya itu. Itu yang perlu terjadi. Nah, mendidik diri itu adalah pekerjaan yang paling sulit dalam hal ini. Maka ketika kita keinginannya menuntut tadi, itu karena ada yang tidak selesai dengan diri kita. Maka mulai dengan berbagi. Nah, ketika mindsetnya sudah berbagi ini, termasuk kepada anak-anak kita. Jadi ketika homeschooling itu dilakukan dengan menuntut anak-anak melakukan ini, itu, stres pasti. Isinya panik, stres. Maka berbagi itu bahasa sederhana, tapi percaya deh, itu ternyata tidak mudah. Karena kita juga perlu berbagi kepada anak-anak. Tidak melakukan aneka tuntutan kepada. Betul. Dan ini adalah fase-fase di mana kalau dulu Pak Dudi, saya ada fase-fase saya memakai jilbab, memperjuangkan jilbab dulu itu kan berat sekali gitu. Bahkan saya sampai dikeluarkan dari sekolahan gitu. Nah, ternyata sekarang sudah mulai jamak orang memakai jilbab gitu kan. Nah, ini nanti juga perjuangan homeschooling dulu juga berat sekali gitu. Nah, sekarang sudah mulai kayaknya semua orang sudah mulai melirik. Nah, hati-hati ya di fase-fase ini. Teman-teman perlu waspada gitu. Sudah mulai pada ancang-ancang kok. Dengan belajar membedakan dengan kami bukan school at home. Kami homeschool. Sudahlah. Santai saja, jalan saja. Yang seru. Tidak perlu pusing dengan yang terjadi dengan lingkungan sekitar. Fokus saja pada diri kita dan keluarga kita. Itu etapanya. Oke, dari Mbak Endang Prasdianti dari Singapura. Apa kabar Mbak Endang, Mbak Dian ya? Ibu, selama COVID ini suami work from home, kesempatan banget berdandan lengkap, dapat suami 12 lengkap dapat suami 12 jam. Sehari pakai lipstick, pensil alis, wow keren banget Mbak foto. Kalau nggak ada foto, hoax itu nanti ya. Iya. Kemudian dari Mbak Sari Sastra Dipraja. Iya. Dari Mbak Sari, apa kabar? Bu, saya masih repot dengan anak batita. Kadang pengen gantung daster, belum bisa full gantung daster. Kadang bisa, kadang enggak. Iya, sama Mbak. Dulu saya juga memulainya ketika anak saya masih batita, gitu ya, masih balita malah masih balita waktu itu, 5 tahun ya. Kemudian memang nggak gampang, gitu. Memang dengan batita. Batita ya, kan itu 97 2000 jadi NS itu masih 3 tahun, kemudian Ara masih 2 tahun. Itu saya sudah memulainya. Nggak gampang memang, bahkan saya gagal di hari yang ke-14. Jadi saya mengikutinya sampai 90 hari, pokoknya saya 90 hari harus bisa habit baru, gitu, new habit. Ternyata gagal di hari yang ke-14, saya ulangi lagi hari pertama. Dan itu ada perlunya komitmen tinggi kita agar kita bisa konsisten menjalankannya. Latihan aja Mbak, nggak perlu banyak-banyak keinginan yang lain, cukup satu aja gantung daster gitu aja sudah. Itu dijalankan selama 3 bulan gitu. Ya, mulailah dengan sesuatu yang sederhana, satu demi satu dan saja. Jangan berharap segera muncul perubahan hasil. Itu hanya perubahan diri kita tuh tahap demi tahap. Jadi waktu saya gantung daster itu ya juga nggak rumah rapi-rapi banget gitu ya, enggak malahan gitu kan. Pentingnya ngobrol dengan seluruh anggota keluarga. Karena tidak semua hal bisa dikerjakan seketika dalam satu waktu. Ini urusan mendidik diri kita, ini tadi kayak Pak Dodi ya, memang
enggak gampang mendidik diri kita itu, tapi harus dilakukan karena kalau enggak kita termasuk yang jadi penonton nantinya gitu, enggak bisa jadi aktornya ya gitu. Oke, berikutnya dari Mbak Zikratul Hasiregar, apa kabar Mbak? Ya, berasa banget sekarang tiap hari anak-anak nanya mau kemana, wah itu urusannya new norm nih soalnya ya. Dan berkat jurus Bu Septi yang satu itu bisa sekaligus menghemat baju-baju pergi zaman single beralih fungsi di seragam dinas harian. Wah, keren. Yang lebih keren lagi karena apa? Karena masih muat. Keren. Baju single waktu single dulu masih muat, itu keren banget ya. Ya, dari Mbak Sari lagi, ya ini izin bertanya bagaimana sistem school from home bisa berjalan seiringan nyambi sambil masak. Tapi kenyataannya jam belajarnya seperti jam biasa di sekolah, sedangkan HP ada 1 untuk 2 orang. Baiknya bagaimana sekolah menuju school from home yang ramah anak dan orang tua? Ya, ini saya nggak ngalami ya Pak Dodi ya, karena anak-anak dulu dari kalau saya menetapkan dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang, waktu saya masih ganti baju daster itu saya gantung, maka saya sudah siap menjadi teman belajarnya anak-anak, gitu, teman belajarnya anak-anak, dan pelajarannya itu alamiah gitu, alamiah kehidupan di rumah gitu ya, alamiahnya kehidupan di rumah itu setelah saya mengalami new norm. Awalnya memang membuka buku-buku pelajaran gitu, itu semua dibawa gitu kan ya. From home itu menjadi menyulitkan karena memindahkan semua persekolahan ke dalam rumah. Ya. Maka itu yang membuat repot. Ya. Aktivitas belajar di rumah itu berbeda dengan aktivitas belajar di sekolah. Segala sesuatu memang berbeda. Ya. Fasilitasnya yang diperlukan berbeda. Yang ada di sekolah dan yang ada di rumah berbeda. Space yang ada di rumah dan yang ada di sekolah juga berbeda. Yang menghadapi juga berbeda. Guru profesional yang memang menekuni bidang pendidikan anak dengan orang tua yang tidak semuanya memiliki kemampuan di dalam proses pengajaran kepada anak-anak. Meskipun setiap orang tua pasti bisa mendidik anaknya. Tapi proses pengajaran beberapa konten tidak seluruhnya mampu untuk diampu oleh para orang tua. Jadi memang berbeda. Maka nanti saran saya adalah ketika sudah terjadi school from home ini adalah bila mana situasi memungkinkan, lakukanlah secara berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Itu menjadi kita bisa berbagi peran dengan para ibu orang tua yang lain dalam satu kelompok bersama. Ikuti protokolnya, lalu lakukan dalam kelompok. Misalnya begini nih. Protokol yang kami pakai adalah lebih baik belajar dalam luar ruang, outdoor. Itu lebih sehat daripada di dalam ruang, indoor. Ya, jadi lakukan bersama sekelompok anak-anak, misalnya bertetangga itu ada 5. 3 sampai paling banyak 5 ya. 10 masih boleh. Iya. Itu bareng tetangga gitu. Lalu ngumpul bareng di bawah pohon atau di gardu RT RW yang terbuka. Kemudian belajar bareng dengan menjaga jarak masing-masing dan perlengkapan yang memadai. Pemandunya 1 orang ibu saja. Jadi yang lain-lain bisa mengerjakan pekerjaan di rumah. Nanti gantian. Gurunya itu gantian. Memandu hal itu. Ini manakala para guru di sekolah masih belum mengerti bagaimana mengelola school from home. Perasaannya atau kemampuannya baru sebatas memindahkan semua pelajaran di sekolah, dipindahkan semuanya ke dalam rumah. Nanti tahap demi tahap, moga-moga akan terjadi proses pembelajaran, sehingga para guru mengerti bahwa belajar di sekolah, itu berbeda dengan belajar di rumah. Sehingga nanti kontennya juga akan diolah lagi, diatur lagi, metode pembelajaran juga akan diolah lagi. Tapi untuk sementara saat ini, maka bila mana ini nanti ternyata diperpanjang waktunya, dan itu kemungkinan akan diperpanjang waktunya, maka saran saya adalah para ibu berkelompok untuk menyelenggarakan school from home ini. Dan lakukanlah sebanyak mungkin di ruang terbuka, yang sirkulasi udaranya bagus, dan mataharinya dengan baik terpancar ke dalam. Jangan berada di dalam rumah terus, apalagi kena AC terus-menerus ya, itu akan bahaya sekali. Ya, terakhir nih Pak Dodi, satu lagi.
dari Mbak Siti Munawaroh. Apa kabar Mbak Mumun ya? Bagaimana mensiasati anak-anak yang justru jadi gadget addicted karena learn from home, dari sekolahnya harus pakai gadget dan malah jadi suka nonton YouTube, Pak. Wah, gimana nih Pak? Ini sesuatu yang menarik. Kita sementara ini dikhawatirkan dengan kecanduan gadget, tiba-tiba secara masif anak-anak diminta untuk lekat dengan gadget. Dan mereka-mereka yang belum masuk usia yang memadai sudah diminta untuk beraktivitas melalui gadget. Ya. Yang pertama adalah para orang tua juga mesti tahu bagaimana adab gadget dan jalankan. Jadi orang tuanya memberi contoh bagaimana berperilaku terhadap gadget itu, menggunakan gadget dengan semestinya, dengan cara yang baik dan efektif dalam hal ini. Berikan contoh. Yang kedua, anak-anak yang belum sampai pada usia yang memadai, yang saya sebut yang memadai dalam 14 tahun. Maka setiap kali mereka memegang gadget, dampingi. Hindari anak-anak memegang gadget sendirian tanpa dampingan orang tua. Dunia maya itu gelap dan sangat menyeramkan buat anak-anak yang tidak memahaminya itu. Lalu yang ketiga, perlahan-lahan latih kepada anak-anak adab menggunakan gadget. Berikan contoh, berikan pendampingan, lalu latihkan adab menggunakan gadget. Ini penting agar mereka nanti apabila ibunya mungkin tidak intensif setiap saat mendampingi, anak-anak jadi tahu apabila pegang gadget apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu anak-anak tahu dalam hal ini. Lalu yang keempat, tetapkan gadget awal. Jam untuk sama-sama memegang gadget. Yang kelima adalah pastikan bahwa ketika memegang gadget berada di area publik. Tidak berada di area dalam kamar atau area tertutup yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Jadi gadget hanya boleh dipegang di area publik. Itu pun layar harus menghadap ke publik, bukan menghadap ke tembok. Sehingga Bapak Ibu ketika hilir mudik itu bisa sambil melirik apa yang ada di layar gadget anak-anak. Itu beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Memang ini tantangan buat kita semuanya ya, karena memang semuanya akan menggunakan teknologi, menggunakan device yang ada di rumah, dan saatnya kita untuk membuatkan new norm gitu ya. New norm lagi. Latihan adab terlebih dahulu sebelum anak-anak masuk. Jadi sama, ketika masuk sekolah, anak-anak juga dilatih adab. Adab ketika di sekolah, apa yang harus dilakukan di sana, apa yang tidak boleh dilakukan di sana. Bagaimana menggunakan sekolah agar lebih efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Nah, sama ketika masuk kepada gadget, anak-anak juga dilatih adabnya. Bagaimana menggunakannya, masuk ke dalamnya, memanfaatkannya dengan maksimal. Yang boleh dan yang tidak boleh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir setia 1 jam di obrolan Dapur Ibu versi Sawal, gitu ya, versi Sawal. Karena kita akan hadir di hari Rabu dan hari Sabtu. Rabu dan Sabtu pukul 10 sampai dengan 11. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapur adalah wajah keluarga kita. Dapur adalah pusat peradaban keluarga kita. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga kita berada. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan Dapur Ibu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi